Dalam Amsal pasal 15 ayat 33 dikatakan, kerendahan hati mendahului kehormatan. Jadi kerendahan hati mendahului kehormatan. Setiap orang ingin terhormat, setiap orang ingin derajatnya lebih hari lebih baik, setiap orang ingin dihargai. Dan satu kunci yang firman Tuhan sampaikan bagi kita adalah kalau kita ingin dihormati, jadilah orang yang rendah hati. Kalau mau dihormati, jadi orang yang rendah hati. Ayo boleh sampaikan kiri kanannya. Kalau mau dihormati, jadilah orang yang rendah hati. Iya. Ibu bapak, saya punya kesaksian. Beberapa waktu lalu saya menemani suami saya, Bapak Yosefin, ikut Natal di satu Natal kampus. Nah sekarang kan kalau kita Natal pakai masker dan lain sebagainya ya. Nah selesai Natal, Bapak Yosefin ini kan kalau dia membicara, kalau misalnya di satu instansi begitu, itu duduknya nggak sama istrinya gitu. Istrinya itu dibedakan kastanya, kita di bawah gitu ya, jadi dia di atas, duduk di atas. Ya udah ibadah berlangsung, Natal berjalan. Selesai Natal, kita semua makan. Tapi ada yang aneh. Waktu sudah dibagi makan, rupanya saya sendiri yang nggak dikasih makan. Nah, coba ibu bapak bayangkan kalau ibu bapak ada di posisi saya dan Bapak Yosefin tetap duduk di depan, di atas ini ada pentasnya gitu, saya di bawah. Ini kan karena pakai masker raut muka nggak kelihatan ya, jadi saya pakai masker udah bingung. Gimana ini? Saya tahu itu pasti nggak ada unsur kesengajaan, pasti mereka juga nantilah ini istri pendeta mungkin mau diajak ke atas atau bagaimana, yang pasti saya nggak dapat makan dan semua orang mulai makan. Bingungnya saya Bapak Ibu, saya harus bagaimana, apa yang harus saya lakukan? Dan saya nggak mungkin, Pak mana nasi saya, nggak mungkin ya. Saya orangnya santai saja, nah akhirnya saya ambil handphone. Saya tengok handphone, saya lihat berita dan saya tunggu semua orang selesai makan dan sampai bubar tidak ada satu orang pun yang tahu saya nggak makan. Coba Bapak Ibu, di situ saya belajar begini. Saya harus selalu belajar jadi pribadi yang rendah hati. Saya bisa bilang begini, Pak, masa saya nggak dikasih makan? Yang bicara itu suami saya, masa saya nggak dikasih makan? Dan sampai pulang, suami saya pun nggak tahu. Selesai pulang di mobil saya bilang, Pak, nanti singgah rumah makan. Kenapa? Katanya, saya belum makan. Kok bisa nggak dikasih makan? Katanya setelah di mobil ya. Jadi akhirnya kami carilah makan, selesai masalahnya. Saya pikir lebih terhormat saya nggak teriak-teriak daripada saya teriak-teriak Bapak Ibu. Jadi berlaku rendah hati itu lebih dihormati. Dan sampai sekarang nggak ada yang tahu, tambah kami yang udah tahu ceritanya ya. Selama ini saya simpan-simpan ya. Jadi saya nggak cerita, bukan apa. Saya juga nggak jadi masalah gitu. Saya pikir pasti nggak ada unsur kesengajaan. Nggak mungkin saya disengaja nggak kasih makan gitu. Jadi santai saja. Saya juga belum terlalu lapar, nanti pulang dari sini saya makan, itu yang jadi pikiran saya. Jadi bersikap rendah hati itu sangat penting dan itu akan membuat kita dihormati. Kita buka Alkitab kita, Yakobus 4 ayat 6 sampai 10 ya. Yakobus 4 ayat 6, 7, 8, 9, 10. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Betul ya, Yakobus 4 ayat 6 ya. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita.
Ayat 10 sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Dia akan meninggikan kamu. Kalau tangan Tuhan yang meninggikan kita, Bapak Ibu, tidak ada satu tangan pun yang bisa turunkan kita. Tapi kalau tangan Tuhan yang menentang kita, tak ada satu tangan pun yang bisa mengangkat kita. Jadilah pribadi yang rendah hati, karena orang yang rendah hatilah yang akan diangkat oleh Tuhan. Saya bilang rendah hati ini tidak gampang. Saya pun waktu saya melewati proses yang saya ceritakan, saya pun berjuang. Kadang-kadang ada pemikiran bagaimana orang ini. Tapi saya berusaha, saya juga harus mengerti bahwa semua orang ada unsur kesilapan, ada unsur keterbatasan. Sehingga saya bisa melatih diri saya tidak hilang sukacita. Saya bilang merendah hati itu harus terus dipelajari. Karena kadang-kadang bertentangan dengan apa yang ada di tubuh kita. Tubuh kita itu sangat pengen diagung-agungkan, ingin kita yang selalu dihormati dulu. Tapi jangan melalui proses yang namanya rendah hati. Kita selalu ingin lebih. Sama seperti anak-anak waktu kecil. Waktu 3 tahun, 4 tahun, anak kita masih senang dibawa ke Bukit Kubu. Main balon saja Bukit Kubu, senang ya. Bukit Kubu, Mak. Tapi kalau anak kita 15 tahun gak mau lagi ke Bukit Kubu. Ayo nakku, Bukit Kubu kita main bola. Nggak ada anak yang mau 15 tahun ke Bukit Kubu. Ingin lebih lagi, mau kemana? Oh mungkin ke Medan lah. Kalau anak kita udah lewat 15 tahun, udah nggak mau lagi ke Medan. Kemana kita jalan-jalan? Ke Bali, Mak. Nah itu bagi dia lebih keren. Kalau udah ke Bali, udah nggak mau lagi situ. Kemana? Ke Paris. Kan begitu ya, mau lebih. Itu normalnya manusia. Kita mengejar selalu yang lebih baik, lebih indah, lebih damai, lebih tinggi, lebih terhormat, lebih tinggi hidup kita. Itu lumrah. Kita nggak mau ya, kita lebih rendah, lebih miskin, nggak mau. Tahun lalu kita ada utang, nggak mau tahun ini masih berutang. Kita mau lebih lagi, makanya kita kerja. Makanya pagi-pagi kita sudah bangun. Kenapa? Mau lebih kaya. Betul Bapak Ibu mau lebih kaya? Amin. Kita semua mau lebih. Lebih banyak jemaat. Betul, kami juga gak mau jemaat begini saja. Atau berkurang biar gak susah ngurusnya. Enggak juga. Mau bertambah supaya lebih kemuliaan Tuhan. Mau bertambah. Kita mau bertambah tapi keadaan hidup kita kadang-kadang bertentangan gitu ya. Waktu masih kecil muka kita ini kinclong semua, pasti nggak kayak sekarang udah bentol sana bentol. Waktu lahir semua ini imut-imut gitu ya, masih kecil semua pasti gitu. Tapi waktu masih imut-imut bajunya kisut-kisut ya, bajunya masih bagus kita pakai Natal sampai di gereja beli es krim tumpah di mana-mana nggak peduli. Kita orang tua udah sibuk, nakku udah ku bilang ini baju Natal nakku dijaga. Iya Mak, waktu makan coklat belepotan kemana-mana, tapi muka kinclong. Tiba dia udah bisa licin, gosokan celana ini udah kayak skin itu, lurus. Itu sampai pulang sekolah itu anak sekolah saya pernah lihat gitu, sampai pulang itu nggak kusut-kusut itu duduk entah bagaimana, rapi, diatur duduk itu, gosokan celana tajam sampai pulang. Tapi gosokan baju udah licin. Muka kita yang udah kisut-kisut ya kan, udah harus ditempel, udah harus bedak, udah harus ini harus itu, bertentangan ya dengan fisik kita. Waktu muda kan kita masih kuat, mata masih segar, memandang masih bagus, tubuh masih oke. Kita pengen punya mobil, maunya adalah mobil kami Tuhan. Kita berjuang habis-habisan, bekerja, kumpul uang, nabung dan segalanya. 50 tahun udah bisa beli mobil bagus. Tapi sejak itu mata udah mulai buram. Ngenen pelanai idah ndauh, cuma dekat-dekat, jalannya udah bisa pelan-pelan. Itulah hidup sangat berbeda.
Tapi tahukah kita Bapak Ibu, Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Dia tidak pernah punya keinginan lebih tinggi lagi, lebih lagi karena dia yang tertinggi. Tidak ada yang menyamai Tuhan. Tuhan itu paling tinggi, paling terhormat, paling agung, paling segalanya. Sehingga kalau kita mau belajar rendah hati, setiap hari ingat yang paling tinggi itu adalah Tuhan. Jangan merasa kita yang paling hebat. Yang kita miliki ini semua hanya karena Tuhan. Kalau ingat Tuhan, pasti gak sombong. Kalau saya ingat Tuhan, pasti saya akan belajar rendah hati. Oh iya, semua hanya anugerah Tuhan saja. Tuhan yang tertinggi, Tuhan yang lebih terhormat. Bagi Dia sajalah kemuliaan selama-lamanya. Waktu Musa memimpin bangsa Israel, yang dia pimpin itu banyak, sampai jutaan orang. Lau gende ini saja, kita buat ribuan orang. Kalau pemimpinnya satu saja pemimpinnya, semua masalah kita bilang sama dia. Semua ada pergumulan bilang sama dia. Saya pikir pemimpin yang satu ini bakalan stres. Begitulah Musa waktu itu. Dia sendiri yang dia pimpin jutaan orang. Jadi kita bayangkan Musa itu setiap hari duduk. Lalu bangsa Israel yang bermasalah berdiri. Itu firman Tuhan catat. Sampai lelah itu, sampai sore ngantri nunggu. Lalu maju. Kenapa? Kata Musa misalnya. Semalam diambil tetanggaku barangku di kemahku. Lalu Musa bilang jangan begini, jangan. Selesai. Udah berdamai, duduk, maju lagi. Jemaat yang selanjutnya maju. Kenapa? Semalam suamiku ngomong kasar begini, diselesaikan damai. Maju, di belakang ngantri. Orang menunggu diselesaikan masalahnya oleh Musa. Sampai lelah Musa dan rakyat Israel pun lelah. Karena ada yang ngantri sampai sore. Udah malam rupanya gak selesai masalah, besok lagi ya, pulang lagi. Kayak kita vaksin ya kan, udah berdiri dari jam 9. Tiba giliran kita habis vaksin, pulang lagi ya. Punya pengalaman seperti itulah orang-orang Israel waktu itu yang dilayani Musa. Satu kali apa kata mertuanya? Dia bilang gini, Musa, kalau begitu caramu melayani rakyat ini, kau akan kesulitan dan rakyat juga kelelahan. Coba kamu buat begini, buat setiap 10 orang satu pemimpinnya. Lalu yang 10 itu kumpulkan lagi jadi 50, ambil lagi satu pemimpinnya. 50 itu ambil lagi, kumpulkan jadi 100, ambil satu pemimpinnya. Dari yang 100, buat lagi satu kumpulan lebih besar, 1000 orang, satu pemimpinnya. Sejak itu, Musa jadi tidak capek, tidak lelah, tidak seperti yang dia lakukan sebelumnya. Kalau ada masalah antara perkumpulan yang 10, mereka bilang sama pemimpinnya, kami ada masalah. Kalau dia bisa selesaikan, selesai masalahnya. Kalau enggak, dia lapor kepada pemimpin yang memimpin 50 orang. Kalau enggak selesai, dia bawa kepada pemimpin yang memimpin 100 orang. Kalau enggak selesai juga, baru dia bawa kepada pemimpin yang memimpin 1000 orang. Kalau enggak selesai juga, baru dia bawa pada Musa. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau Musa enggak bisa selesaikan, kemana dia bawa? Ke Tuhan, betul. Dan ini poin penting, kalau ada masalah Bapak Ibu, bawalah pada Tuhan. Dia itu udah tertinggi, tidak ada lagi yang menandingi dia. Itu sebabnya orang yang rendah hati itu pasti akan selalu bawa masalahnya pada Tuhan. Dia lebih tinggi, dia yang tertinggi, tidak ada lagi yang menandingi dia. Orang yang rendah hati dan sebagai orang yang mau belajar rendah hati, ayolah kita semua bawa setiap masalah kita pada yang tertinggi, pada Tuhan, di atas segala Tuhan. Tuhan itu luar biasa ya. Yang pertama poinnya tadi kita mengerti bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang tertinggi. Tapi Tuhan ini luar biasa. Sangat berbeda dengan kita ya, sangat berbeda dengan kita. Kita biasanya senang berteman dengan orang yang lebih baik, lebih kaya,
lebih cantik, lebih terkenal, lebih sukses, lebih berhikmat daripada berteman dengan orang yang lebih jelek, orang yang lebih miskin, orang yang selalu gagal. Kita biasanya menghindar gitu. Betul kira-kira Bapak Ibu? Atau saya salah? Betul ya. Kalau ada orang datang di sini nggak mandi dia, bajunya pun suku atetena datang dia. Kupikir kamu pun mikir duduk di dekatnya, kalau masih ada kosong, geser kam. Kalau bisa waktu lagi berdoa tutup mata, geser kam. Di gereja pun ada gitu. Banyak. Di gereja pun banyak orang gitu tanpa dia sadar. Tanpa saya sadar, tanpa Bapak Ibu sadar, kita memelihara kecongkakan di hati kita. Tapi Tuhan itu tidaklah demikian. Maka poin yang kedua yang saya mau sampaikan, kalau mau menjadi pribadi yang rendah hati, belajar jadi pribadi yang rendah hati, yang kedua, jangan memandang rendah orang yang rendah. Sekali lagi, jangan memandang orang rendah dengan rendah. Dia tahu apa? Itu udah congkak itu, udah sombong. Dia bisa apa? Sombong itu Bapak Ibu. Apa bisanya? Dia harta nggak punya, pengetahuan nggak ada, dia nggak bisa. Apa bisanya dia? Itu sombong. Jangan menganggap rendah orang yang rendah. Jadi ini adalah cara yang baik untuk mendidik kita jadi pribadi yang rendah hati. Bersikaplah baik, bersikaplah biasa, bersikaplah normal seperti apa adanya. Walaupun orang di sekeliling kita lebih miskin, lebih susah, sering gagal hidupnya, jatuh bangun ekonominya, belum ada rumahnya bisa, jangan sombong. Jangan menganggap rendah, karena Tuhan tidak pernah menganggap rendah saya dan Bapak Ibu. Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyayangi kita. Padahal apa yang bisa diandalkan dalam hidup kita dibanding Tuhan? Bukankah kita najis? Bukankah kita orang pendosa? Bukankah kita penuh kelemahan? Tapi Tuhan berkata, aku mengasihi kamu, mencintai kamu. Jadi belajar lagi hari ini ya, jangan memandang rendah orang yang lebih rendah. Rendah hati itu bukan berbicara tentang adat istiadat. Kalau orang Karo, orang Batak itu biasanya sama kalimbubu, sama hula-hula itu kita hormat sekali. Mari masuk, mari. Kita dari depan dia datang, kita udah lari, mari masuk, mari kita persilahkan. Kalau orang Jawa sampai tangan pun harus gini ya. Ada di sini yang orang Jawa atau pernah pengalaman gitu ya, tangan nggak boleh gini. Ini Batak baru gini. Jadi kelihatan kalau Batak kau gitu. Kalau orang Jawa gini. Kalau gini kasar ya harus gini. Tapi itu bukan sikap rendah hati, bukan adat istiadat. Bisa saja tangan gini, tapi di hati gini. Bukan masalah sikap ya. Rendah hati juga bukan masalah sikap yes ma'am, iya, enggak begitu. Bukan begitu orang yang rendah hati. Karena ternyata sikap rendah hati itu ya, bukan masalah hatinya maksud saya, ini sikap, tindakan, itu bisa dilatih. Buktinya kalau kamu pergi ke perhotelan, ada enggak di sana orang yang kasar suaranya keras? Enggak, pasti selamat siang Pak, ada yang bisa dibantu, mukanya senyum. Itu latihan berbulan-bulan. Kenapa? Mempengaruhi uang masuk. Karena kalau kamu cemberut, pulang, nggak ada uang masuk, dipotong gaji. Jadi dia latihan. Itu bukan sikap rendah hati ya. Apa yang perlu Pak? Lalu kamu telepon, Bu, bisa WC-nya ini dibersihkan? Baik Pak, 5 menit kami datang. 5 menit dia datang. Ada yang cemberut? Pegawainya? Nggak ada. Kamu berantakin semuanya. Hotel itu, kamar itu, kamu buat ini di sana, ini di sini. Ada yang marah? Nggak ada. Dia cuma bilang, baik Pak, nanti Bapak keluar kami bereskan lagi. Walau di hati ini, dari manalah orang ini kok nggak tahu tata krama, bisa semua sehancur ini. Kenapa dia bisa begitu? Itu latihan.
Nah, latihan. Di gereja pun ada orang gitu senyum. Shalom. Tapi di hati nih, kemarin utangnya belum dibayar ya. Dengar firman Tuhan tapi nggak tumbuh ini. Dia juga nggak tumbuh ya kalau ngomel-ngomel begitu di hati ya. Ini kemarin udah dengar firman Tuhan minggu lalu, nggak boleh terlambat aja terus. Minggu lalu juga khotbah, jangan marah-marah, tapi berarti dia juga nggak tumbuh ya kan. Nah, ada orang itu bukan bicara sikap, itu semua berbicara tentang hati ya. Makanya makin terpelajar orang, biasanya kelihatannya sikapnya makin baik. Biasanya begitu, kalau udah makin tinggi sekolahnya, kelihatan itu cara bicaranya. Kelihatan itu cara dia menyambut orang. Kelihatan bahasanya itu susilanya tinggi, tapi biasanya polosnya itu makin berkurang. Karena di sini erkali-kali kata orang Karo, di hati ini kesini, kesini, kesini. Tapi yang keluar ini tata krama, bagus. Tapi polosnya udah hilang, banyak begitu. Karena terpelajar sekali, kata-kata itu bagus, susila bagus. Tapi di dalam, itu yang Tuhan bilang, aku menentang orang congkak. Bukan waktu bicara ini saja. Tapi di hati. Makanya firman Tuhan bilang begini, jadilah seperti anak-anak. Kalau kau mau masuk kerajaan sorga, jadilah seperti anak-anak. Kenapa? Anak-anak itu polos. Gak banyak dempol-dempolnya. Anak-anak itu apa yang ada di hati, itu yang keluar dari mulutnya. Dan kita semua, walau dia kadang-kadang perbuat apa, kita rasa lucu saja. Kenapa anak-anak polos? Semalam suami saya lucu dibuat si Jacob. Jacob ini pegang sapu. As bapak ya, kalau bapak lama-lama makan, ku sapu bapak sampai luar. Semua kami ketawa. Kamu lucu sekali. Coba kalau aku yang bilang gitu sama suamiku. Tunggu ya pak, lama-lama kamu makan, ku sapu kamu sampai luar. Oh, bisa berantem kami 3 bulan. Nggak bicara. Kenapa? Karena aku udah hilang kepolosan. Sedangkan Jacob ini memang masih polos. Apa yang dia bilang buat bagi kita itu lucu dan gak mengecewakan. Itu makanya Tuhan bilang, janganlah kamu itu hilang polosnya. Banyak karena banyaknya pelajaran yang mengajar kita. PPKN mengajar. Bukannya dari SD itu tata krama, namanya ganti-ganti. Besok budi pekerti, besoknya Pancasila, besoknya ini semua tata krama. Banyak di pikiran kita. Tapi sayangnya nggak berlaku di hati kita. Jadi rendah hati itu tidak hanya bicara soal sikap kita, tapi selalu berbicara tentang hati kita. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana kita belajar jadi pribadi yang rendah hati. Sediakan selalu ruang blind spot bagi Allah. Mungkin sering kita dengar blind spot. Saya pertama kali lihat ini di mobil. Saya tanya suami saya, apa artinya blind spot? Saya lihat di mobil gitu. Apa itu blind spot? Dia bilang, itu kalau kita sebagai supir, ada kadang-kadang satu titik yang gak bisa kita lihat. Itu biasanya blind spot itu ada di tulisan mobil yang besar. Jadi dia gak bisa lihat. Misalnya mobilnya, supirnya di atas, pasti persis di depannya ini nggak nampak. Ini namanya blind spot, titik buta, nggak bisa dia lihat. Makanya kalau ada mobil tinggi ke atas, kamu nyebrang jangan persis di sininya, nggak nampak, bisa ditabraknya. Yang bisa ngelihat itu kita, dia nggak bisa lihat kita. Jangan samakan kayak si Baya ya di moncongnya bukan berdiri, nampak karena dia nggak tinggi kan. Nah ada satu titik yang namanya titik buta, nggak bisa dia lihat. Kita yang harus hati-hati. Saya mau sampaikan Bapak Ibu, taruhlah satu ruang dalam hidup kita. Ruang untuk Allah bekerja, itu orang rendah hati. Sekarang zaman canggih. Sekarang orang semuanya bisa pintar. Semua kita bisa tahu. Kalau kita nggak tahu tinggal kita cari di Google, langsung nampak. Sekarang nomor saja langsung kita bisa periksa, langsung tertera. Walau nomor baru, langsung ditulis ini, dari sini. Sekarang itu zaman canggih sekali, kalau mau belajar pasti bisa. Kalau dulu kita ada sakit apapun, kita bingung, ini sakit apa? Kita bingung, tanya tetangga, nggak pernah tahu penyakit itu, tanya sini, nggak tahu ya udah kita menyerah. Kalau Tuhan sembuhkan, kalau enggak ya enggak dulu. Tapi kalau sekarang tangan lu kebas-kebas, langsung cek di Google. Kenapa tangan bisa kebas? Nomor 1. Dia jawab gitu kan, kecapean. Kita pikir, enggak kecapean. Mungkin yang kedua,
Yang kedua, banyak pikiran. Iya ya, kayaknya aku banyak pikiran ya. Ada cocoknya gitu kan. Yang ketiga, terlalu banyak makan B2 gitu waktu tahun baru. Nggak makan kemarin cuman ayam, nggak itu. Berarti yang nomor 2 ini banyak pikiran. Sekarang gitu, kita cepat kan, kita langsung bisa lihat. Anak kita belajar, nggak tahu jawabannya. Apa artinya ini? Entar nakku ya. Kita tengok langsung seret keluar. Ini nakku. Anak kita pun bilang, pintar kali mama ya, tahu semua jawabannya katanya kan. Sekarang kita semua bisa pintar. Tapi jangan lupa untuk selalu memberi ruang pada Tuhan. Kita bisa atur strategi. Natal nanti kita buat tanggal 26. Kan kita begitu tahun lalu. Nanti acara buat begini. Sebelum 5 menit acara dimulai, pemain musik sudah ada di tempat. Sebelum nanti acara ini penampilan dari Rayo Komsel El Sadai, nanti Komsel ini sudah bersiap-siap. Kita atur. Tapi selalu harus belajar menyiapkan ruang untuk Tuhan bekerja. Bagus kita mengatur semuanya dengan baik. Tapi orang yang rendah hati pasti akan selalu menyediakan ruang di mana satu titik bisa tidak kita lihat sama sekali. Tapi ada satu mata yang melihat Tuhan dari sorga. Handphone pun begitu. Ada yang disebut blank spot. Artinya gak ada sinyal. Kalau udah gak ada sinyal, secanggih apapun HP kita, sebanyak apapun kuota kita, gak akan bisa apa-apa. Karena blank, gak ada jaringan. Ada satu titik di mana gak bisa lakukan apa-apa. Tapi ingat, ada Tuhan yang bisa melakukannya. Itu sebabnya buka selalu ruang. Dalam setiap perencanaan Bapak Ibu, ini tahun baru mungkin banyak yang berencana. Saya ingatkan, berikan selalu ruang untuk Tuhan. Tuhan, aku mau buat ini, tapi Tuhan aku serahkan sama Tuhan. Tuhan mau buat seperti apa, Tuhan yang bekerja. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Tuhan aku mau sekolahkan anakku ini tinggi Tuhan. Buat tabungannya bagus. Kita udah dari sekarang tabung. Nanti anakku sekolah luar negeri bisa. Ayo kita semua bermimpi. Tapi sediakan selalu ruang, satu titik di mana Tuhan bekerja. Karena bisa saja titik itu tidak kita lihat. Sama seperti supir tadi gak bisa lihat. Tapi ada orang lain yang bisa melihat. Ada Tuhan yang bisa melihat. Sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang mau belajar rendah hati, marilah hari ini kita cepat mendengar. Cepat tangkap firman ini. Dan lakukan dalam hidup kita. Cepat mendengar dan cepat lakukan dalam hidup kita. Karena bagi orang yang rendah hatilah berlaku firman Tuhan. Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Tuhan mengangkat hidup orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati akan dihormati. Orang yang rendah hati akan ditinggikan. Haleluya. Sebelum saya akhiri, sampaikan dulu samping kiri kanan dulu. Kalau mau ditinggikan, mau dihormati, ayo kita rendah hati. Kami bilang, yuk sama-sama. Haleluya.